Hai dear, kabar baik ya? Jumpa kembali dengan Ekna Aryani. Saya percaya Anda semua tetap patuhi prokes dengan ketat. Meski sudah pernah terpapar kayak saya, meski sudah divaksin, bahkan sudah booster sekalipun, bukan berarti kita super kuat kan? Tetap harus patuhi protokol kesehatan ya. Oke dear, tamu spesial kita kali ini adalah seorang dokter yang tidak pernah bosan untuk ingetin kita semua agar tetap patuhi protokol kesehatan. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Undip dan pernah bertugas di Puskesmas Secang. 10 tahun menjadi direktur di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Dan dokter yang sangat ramah ini suka menolong pasien-pasien dan mau mendengarkan dengan sabar keluhan-keluhan para pasiennya. Dan satu lagi, masih suka belajar guna mengupdate ilmunya untuk semua pasien-pasiennya pastinya. Keren ya? Penasaran kan? Yuk kita saksikan perbincangannya dengan Dr. Yosep Chandra MKes, adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Nah, ini bersama dengan Dr. Yosep Chandra. Beliau adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya di akhir tahun dengan Direktur. Nah, sekarang Wakil Direktur dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto dengan beberapa hal. Ada banyak yang akan dilakukan perubahan-perubahan sehubungan dengan di tahun ini, begitu ya. Tetapi sebelumnya mungkin kita mengenal Dr. Yosep Chandra ini dokter yang begitu full dengan banyak kesibukan dan pasiennya juga, waduh kalau saya melihat itu juga begitu banyak. Tetapi yang paling menarik dari beliau adalah seorang dokter yang humble, yang ramah, tapi juga sosialnya cukup tinggi kok menurut saya. Dan ini bukan saya yang ngomong, tapi perkataan dari banyak orang begitu. Saya mau menyapa dulu Dok, selamat tahun baru ya Dok ya. Ya baiklah, selamat tahun baru juga. Ya betul Dok, yang menjadi pertanyaan saya nih, pasti dokter juga memiliki sebuah harapan besar ya dari karir ini, apalagi sebagai seorang dokter, sebagai seorang wakil di rumah sakit. Wah ini target kan banyak banget gitu. Boleh cerita sedikit dong Dok, pasti punya sebuah harapan yang besar. Iya, kalau harapan saya tentunya, kalau saya kerjanya kan di Rumah Sakit Panti Wilasa Baikna, jadi betul. Saya di bagian pelayanan medis, jadi bagian pelayanan. Nah saya berharap itu bagaimana Rumah Sakit Panti Dr. Cipto itu bisa melayani sebanyak-banyaknya pasien-pasien yang membutuhkan. Kebetulan memang Panti Dr. Cipto kan sejak dari awal dibuka sebetulnya kan tujuannya adalah untuk menolong gitu. Jadi untuk menolong sesama. Sehingga bagaimana rumah sakit ini tuh boleh menjadi berkat bagi masyarakat di Kota Semarang dan sekitarnya. Jadi kami itu misal orangnya mampu, silakan kami menerima dengan alat-alat yang canggih. Tapi pakai BPJS juga boleh. Tapi ada juga yang aku benar-benar nggak punya uang. Kami punya program namanya Kita Bisa. Jadi jangan khawatir, misalnya nggak punya uang, nanti ngubungi bagian dengan Mas Daniel. Nah kami nanti akan membantu. Jadi bisa membuka kitabisa.com. Kita ada uangnya sekitar 900 juta sekarang. Memang 1,9 terkumpul, tapi 900 ini kita pakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Ada kanker lah, ada yang sakit patah tulang, luka bakar gak sembuh-sembuh. Nah mereka harus kemana? Itu sebenarnya cuma tiduran dan masih gak bisa apa-apa karena sakitnya. Jadi kita ini bagaimana harapan saya itu bisa menolong sebanyak-banyaknya dengan kualitas pelayanan yang baik gitu. Jadi untuk yang mampu siap, yang BPJS boleh, yang nggak bisa punya uang juga dilayani. Itu yang menjadi harapan saya, bagaimana rumah sakit itu tambah lama tambah bisa menolong banyak orang. Banyak orang ya, dan seperti beliau juga, bagaimana beliau itu bisa membantu dan menolong banyak orang juga. Ini kok di rumah sakit kami dan beberapa tempat itu sepertinya ada beberapa kenaikan dari angka COVID-nya itu loh Mbak.
di Jakarta naik gitu. Aduh, Juga di Semarang tuh sudah Omikron ya dok, Omikron. Betul ya, udah terendus kemungkinan tuh jenis Omikron. Iya, masih diinformasikan dulu. Nah, jadi harus hati-hati sekali untuk kita semua warga Kota Semarang, karena sekarang dulu tuh kita kan nggak pernah menemukan PCR positif dari sejak September sampai dengan awal tahun. Desember. Sampai awal Desember. Tapi dalam 2-3 hari ke belakang, kita nih setiap hari menemukan ada yang positif. Jadi PCR-nya, memang PCR-nya kemudian kita kirim untuk pemeriksaan whole genome sequencing ke Dinas Kesehatan, tetapi kan kita harus sudah mulai waspada karena si Omikron ini sangat cepat menular. Walaupun untungnya gejalanya cuma batuk pilek gitu ya, cuma batuk pilek biasa, tetapi kalau itu ketemu pasien orang tua kita, mungkin orang-orang yang usia lanjut dengan komorbid, itu akan berakibat fatal. Walaupun kalau orang kayak kita sih mungkin batuk pilek, cuman berarti itu, nah mungkin selama ini kita agak bebas ya, ke mall, makan di luar, lepas masker, foto-foto, selfie, karena kita udah 2 tahun nggak tahan, tapi ini kayaknya harus hati-hati. Kalau di luar negeri itu udah merebak di mana-mana itu. Kalau di luar negeri udah meledak di mana-mana, betul. Kalau sementara sih laporannya sih baru dari orang luar masuk ke sini yang positif, dari luar negeri turis ke sini positif banyak. Tetapi diduga sekarang udah ada transmisi lokal, jadi artinya sudah dari orang Indonesia menulari orang Indonesia lagi, tidak hanya dari luar negeri. Oleh sebab itu tetap kewaspadaan untuk teman-teman Good News FM ya, yang mungkin aku mau acara, mau pergi, mau pesta, mau ke mall dan kita lupa protokol, jadi jaga jarak, cuci tangan, karena penularannya kan lewat hidung. Jadi jangan sampai kita pegang hidung secara tanpa cuci tangan dulu, dan jangan lupa masker kita. Banyak banget masker itu nutupinya janggutnya aja, hidungnya kebuka. Betul dok ya, hidungnya dibuka ya dok ya. Padahal yang penting itu kan hidungnya. Iya betul, dok. Untuk data mungkin bisa diinformasikan dok. Ini cukup menakutkan. Kayaknya bukan menakutkan juga sih. Sebenarnya kita udah ngobrol juga ya dok ya di akhir tahun dan kemarin. Betul, hati-hati ya. Juga ngobrol dengan dokter Daniel, beliau menyampaikan kalau Omikron ini memang tidak bahaya, tetapi kalau sampai ini mengena dan merebak di Indonesia, ini juga akan menjadikan ekonomi lumpuh gitu loh. Betul. Ternyata ini, dan dokter Yosep pernah ya bukan meramalkan, tapi memberikan sebuah pengertian buat kita, kemungkinan akan meledak di Desember sampai Februari ya dok ya. Nah ternyata ini betul. Kalau kita tidak jaga prokes, tapi jika kita jaga, kemungkinan ya kita akan lebih terhindari. Nah ini di kondisi seperti ini, nah mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu dok untuk data-data tentang Omikron ini agar kita waspada. Ya memang pemerintah ini sudah memberi kelonggaran, tetapi kalau kelonggarannya dilepas ini juga cukup danger, tetapi kalau tegas kembali ekonomi juga akan lumpuh gitu kan, mau tidak mau harus dibuka. Nah betul ya. Ya kalau 2 hari yang lalu tuh di Jakarta yang baru itu 200, jadi totalnya 254 mbak yang kena. Tapi hari ini nambah lagi kelihatannya, kalau saya buka di internet itu ternyata udah terjadi penambahan lagi gitu, sehingga dikhawatirkan walaupun memang nggak parah ya. Katanya dikatakan sampai hari Kamis lonjakan menyentuh angka 533 kasus dalam sehari. Berarti kan cukup bahaya gitu ya. Gitu artinya kan tadinya kan cuma dikit tuh, cuma berapa puluh, 64, sekarang udah mencapai angka 533. Dan kita tahu namanya Semarang, Jakarta ini kan gampang banget, pesawat, naik mobil, naik kereta, semua banyak transportasi. Nah sebab itu walaupun gejalanya ringan, tapi kita harus waspada. Karena kalau kita nggak menjaga protokol kan nanti bisa terjadi penyebaran ya, seperti itu. Memang anak-anak kami juga udah vaksin yang pertama, tapi kan kita belum vaksin kedua itu ya, belum vaksin kedua. Untuk anak-anak tuh kami sudah menyuntik, dan rencana sih dari pemerintah mau ada booster untuk para lansia. Tapi kami belum dapat juknisnya, belum dapat petunjuk. Katanya tanggal 10 baru nanti ada informasi lebih lanjut untuk vaksin yang lansia dulu. Karena lansia tuh kalau kena Omikron yang kemudian dia akan jatuh dulu itu, yang benar-benar nanti takutnya kena radang paru-paru. Iya, karena begitu batuk mengeluarkan droplet yang berisi jutaan virus. Nah itu harus kita waspadai. Jadi artinya untuk ayo hati-hati ya kita. Walaupun kemarin sudah udah seneng-seneng nih, udah bioskop buka, semua udah buka. Nah sekarang kita kudu hati-hati lagi ya.
Iya betul, dan ini Baik. penularannya gampang sekali. Kasus ini cuman diketahui dengan cara batuk aja ya dok ya. Cuma batuk yang kakak atau batuk gimana dok? Batuk biasa gitu. Batuk ya, terus gitu. Jadi kayak meriang flu gitu. Memang kalau udah divaksin sama dia masih muda, gejalanya kayak flu ringan. Tapi kalau dia pulang ke rumahnya ada orang tua, itu kan yang bahaya ya. Nular, ada pacu-pacu dengan komorbid, betul. Sudah divaksin 2 kali, udah pernah kena. Mungkin nggak dok bisa kena Omikron lagi? Bisa. Beberapa kasus kami itu yang kebetulan screening di luar rumah sakit, orangnya tuh udah vaksin semua. Memang gejalanya ringan. Tapi kan takut dia menularkan kan. Menular ke orang lain kan, yang ada komorbid ya. Betul. Baik. Ya, yang usia lanjut. Makanya kan kita si booster lansia dulu nanti gitu. Tapi artinya supaya kita mengerem penularan, jadi kita harus sekarang ini lagi ketat lagi. Dulu kan sempat kita agak longgar ya. Gitu. Foto-foto gak usah pakai masker. Sekarang foto-foto harus pakai masker lagi. Harus pakai lebih baik. Benar, harus waspada. Karena dari angka Jakarta kok double. Ya, dari Jakarta kan jadi parameter kita kan. Kok dia nambah gitu. Berarti kita juga harus waspada. Karena di luar negeri itu ya Amerika di mana-mana juga udah terjadi booming ya Omikron. Memang tadi karena muda-muda ya mereka di rumah minum obat. Yang berat-berat masuk ke rumah sakit. Gitu. Tapi kalau kita berharap kalau kita bisa protokolnya bagus kan virus itu nggak sampai ke sini, gitu ya. Betul. Gitu. Tetapi memang kalau baru kena Omikron sih nggak perlu sampai dirawat, mereka tetap istirahat di rumah, di karantina juga ya dok ya. Ditakutkan adalah menular ke saudara-saudara, ke yang punya komorbid orang yang lebih tua itu, ya kan ya. Tolong deh ya. Tolong kalau yang suka makan-makan di luar, yang suka beli-beli di luar, yang suka jalan-jalan, nah ini mesti harus ada awasan lagi, kembali memakai masker dan kembali cuci tangan ini memang harus rajin seperti itu ya. Betul sekali. Ya betul sekali, dan jangan takut, Rumah Sakit Panti Welasa Dr. Cipto tetap menyediakan tempat atau ruang untuk merawat kita semua dengan kondisi apapun, nggak cuma COVID. Sekarang ini udah musim seperti ini sudah banyak hal lagi yang harus diteruskan ya dok ya. Ada nggak sih dok keinginan dari sendiri gitu kan ya, nah karena dokter ini kan juga pasiennya banyak banget gitu kan ya. Nah gimana dok untuk harapan karir sendiri aja sebagai seorang dokter gitu, gimana dok? Kepo juga ya, pengen tahu ya gitu. Oh dokter lagi pengen apa gitu mungkin ya. Kalau ini kan mewakili dari sebuah perusahaan gitu kan ya, gimana dok? Iya. Kalau saya sendiri sih masalahnya gini Mbak, ilmu kedokteran itu kayak HP Mbak. Jadi hari ini ada misalnya Samsung 10, besok 20, besok 21. Ilmu juga sama, ilmu update terus. Jadi bagaimana kalau saya pribadi itu melayani pasien tapi memberikan suatu pelayanan yang update, yang terbaru. Jadi nggak usah orang itu ke Malaysia misalnya. Harus ada obat suntikan diabetes yang sekarang seminggu sekali gitu. Nah, kami juga kami sebagai dokter juga siap gitu. Bagaimana ada obat autoimun yang bisa mengobati namanya ankylosing spondylitis, gak usah ke Singapura, kita juga bisa itu. Jadi bagaimana saya tuh ingin memberikan pelayanan kepada pasien yang terbaik dengan kemajuan pengetahuan yang paling update gitu. Jadi saya tuh ya kadang sering seminar ya Mbak Igna, sering kalau dulu belum ada COVID sering belajar ke mana-mana, tapi sekarang cukup online ya enggak apa-apa gitu ya. Gitu. Jadi, harapan saya itu. Iya benar. Yang saya ketahui Dr. Yosef ini selalu belajarnya sampai kemana-mana, sampai ke negeri jauh. Pokoknya dipelajari, tujuannya untuk update. Kalau dirinya diupdate, lalu dibagikan untuk kebutuhan dan kepentingan pasien, bukan di update untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kolesterol dong ya. Nah itulah, maka terjadilah kolaps nih ya. Terjadilah kolaps kolaborasi antara rumah sakit ini sendiri dengan pribadi dokter yang luar biasa seperti beliau kali ini. Pasti sukses dok ya untuk di tahun ini. Ya, makasih baiknya. Semakin banyak pasien yang selalu mencari beliau bukan karena sakit ya, tetapi karena pencerahan di dalam dirinya. Kalau sakit ketemu dokter Yosef pasti nggak senang rasanya. Wah dok, gini. Wah, Baik, dan kita punya topik yang menarik sekali dan pastinya nanti akan ada banyak informasi yang akan disampaikan sehubungan dengan rumah sakit. Tapi kali ini memang benar dok, yang namanya alergi. Ya, alergi ini
wah banyak orang, tetapi semua orang juga mengartikan bahwa ini adalah alergi, belum tentu juga itu alergi gitu kan. Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya alergi itu apa dan proses terjadinya itu seperti apa. Nah silakan Dok. Ya, jadi alergi itu apa sih? Betul Mbak Ikna mengatakan orang-orang tuh ini alergi gitu ya. Jadi alergi itu adalah sebenarnya sistem imunnya tuh yang bertindak berlebihan. Jadi kalau orang itu makan udang, mestinya zat itu kan nggak bahaya. Tapi orang yang alergi itu dia mempunyai respon yang berlebihan. Disangka udang tuh barang yang berbahaya, sehingga terjadilah suatu reaksi imun yang berlebihan. Nah, jadi masuknya alergen itu bisa dengan berbagai cara. Jadi misalnya lewat saluran napas. Saluran napas itu misalnya debu, misalnya ada serpihan padi, spora jamur, AC-nya nggak pernah dibersihkan. Harusnya bagi orang normal ya sudah kejaring di hidung, ya nanti dibuang dalam bentuk kotoran hidung. Tetapi kalau orang alergi itu enggak, dia akan jadi pilek, hidungnya jadi buntu, jadi bersin-bersin, hacing gitu ya. Nah masuk si alergi itu bisa lewat lewat udara. Tapi ada juga lewat makanan. Jadi misalnya makan susu, telur, kacang, udang, kadang cumi-cumi, kerang ya, atau obat. Mungkin dia minum obat, wah gatal-gatal. Nah itu juga bisa alergi lewat yang dimakan. Itu juga sama, kekebalannya ini berlebihan. Yang ketiga lewat tempel. Jadi misalnya Mbak Egna kadang beli kalung, tapi kalungnya ini nggak pas, malah gatal-gatal di kulit gitu ya. Atau beli jam tangan tuh kulitnya kok nggak cocok, gatal-gatal. Nah itu juga reaksi yang berlebihan, karena mungkin orang lain sih nggak apa-apa gitu ya. Dan kalau di rumah sakit, kita paling takut kalau alergi sama obat. Jadi misalnya obat suntikan, biasa antibiotik kita tes dulu di kulit, cocok atau tidak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya alergi itu ya sistem kekebalannya aja tuh yang berlebihan sehingga menimbulkan gejala. Nah, bentuk gejalanya tuh apa? Itu bentuk gejala yang paling sering adalah dalam bentuk kulit ya. Jadi kalau alergi itu di kulit gatal-gatal. Kalau anak kecil alergi susu sapi dia akan kayak merah-merah di pipi. Ya, bisa, tapi kalau dia itu dewasa jadi biduran. Biduran itu jadi tubuhnya ada bentol kemerahan, gatal seperti itu ya. Itu cukup banyak biduran ini. Dan yang kedua yang paling sering adalah masuknya debu ke hidung. Ini jadi namanya rinitis alergi. Rinitis alergi itu artinya bersin. Tapi bersin pada rinitis itu nggak sekali, tapi terusan hacing gitu ya. Biasa 3-4 kali ya. Terus hidungnya gatal, bisa juga matanya gatal diucek-ucek, bisa juga kemudian hidungnya buntu, meler, dan matanya itu bisa sampai berair dan gatal. Itu adalah dalam bentuk alergi pada hidung. Tapi bisa juga pada paru-paru. Kalau paru-paru jadi namanya asma. Jadi dia kalau kena dingin bunyi ngik ya. Walaupun kumatnya seringkali pada malam hari seringnya tuh. Kalau siang tuh diperiksa sama dokter gak kedengeran. Tapi kalau malam itu terjadi asma tadi. Nah jadi alergi itu bisa pindah-pindah. Jadi kecil misalnya kulit, nanti agak remaja pilek, nanti udah dewasa batuk asma bisa. Dia bisa pindah-pindah tempat ya. Nah tentunya untuk alergi itu yang penting kita harus mengenali kira-kira apa ya. Misalnya kita makan udang biduran ya, berarti kita harus menghindari makan udang ya. Misalnya kalau kita sapu-sapu lantai bersin-bersin, berarti kita alergi debu. Nah kalau udah tahu harus menghindar ya. Nah bisa juga karena udara dingin, jadi udara dingin jadi gatal-gatal juga bisa. Berarti kita kalau tempat udara dingin harus pakai jaket, pakai mantel. Atau kalau udara panas jadi gatal-gatal juga bisa. Berarti kita harus melindungi dengan terik matahari, mungkin dengan payung ya. Nah kalau tidak kan jadi nanti biduran, jadi pilek, jadi asma. Nah paling banyak seperti itu ya. Nah kita akan mulai dengan si biduran dulu. Biduran tuh kelihatannya sepele, tapi bisa juga sampai berlanjut terus. Memang obatnya tuh jangka lama kalau dia menjadi biduran kronis itu. Jadi bisa sampai 3 bulan minum obatnya. Nah obatnya itu cuma antihistamin sebetulnya. Tetapi kalau memang nggak mempan, harus dikombinasi dengan kortikosteroid ya. Dan kalau obat yang kronis itu biduran tuh kan ganggu. Itu jangan khawatir, kok aku minum obatnya sampai 3 bulan, memang lama penyembuhannya. Karena asal penyakit itu tuh dari dirinya sendiri itu. Karena diri sendirinya terlalu sensitif. Nah, pencegahannya gimana? Nah, banyak yang mengatakan bahwa bayi itu kalau barusan lahir, sebaiknya diberi makannya tuh ASI. Karena ASI itu protein ibu, protein manusia lah gitu ya.
Tapi kalau dikasih susu formula, itu kan dari susu sapi. Jadi dia proteinnya besar-besar. Yang sebetulnya desainnya untuk kayak katakan anak sapi ya gitu ya. Tetapi kan udah dibuat formulasi. Tapi tetap proteinnya itu beda antara sapi dengan manusia. Jadi kalau boleh ini para bunda-bunda yang hamil ya, diusahakan pakai ASI sampai 2 tahun. Karena itu memberikan si bayi itu memang benar-benar makanan yang sesuai dengan memang seharusnya gitu ya. Kebutuhannya. Tapi memang saya juga tidak bisa mengatakan seperti itu karena ada juga yang nggak keluar tuh ya, ada tuh susunya. Nggak keluar benar-benar nggak bisa tuh ada. Jadi nggak bisa semua lah gitu ya. Tapi kalau ya, bisa, dok, ya? Iya kompleks juga ya dok. Ya, betul. Ada yang ibu, aduh dok, aku sudah berusaha dok, bayinya emoh gitu ya, apa gimana ya? Tapi sebetulnya kalau bisa pakailah air susu ibu sampai 2 tahun. Mungkin formula itu nanti setelah dia kurang ASI-nya kita tambahkan karena ASI itu proteinnya memang udah desain untuk bayi, untuk manusia, untuk bayi. Tapi kalau susu formula itu walaupun dimirip-miripkan dengan manusia tetap beda lah gitu. Karena dasar ya berdasarkan dari bikinan sapi yang itu sapi badannya besar gitu, proteinnya besar-besar yang mungkin desain untuk susu sapi ya. Ya itu kita mungkin udah dewasa, boleh tuh anak-anak tuh sebaiknya dikasih ASI ya. Nah kalau kita ketemu si biduran, tentu ya kita akan ketemu dengan pilek. Kalau pilek alergi itu dia akan bersin-bersin terus. Penyebabnya juga sama ya, bisa dari debu ya. Misalnya tuh punya kursi nggak pernah dibersihkan, gordeng-gordeng, kipas angin, begitu dinyalakan debunya masuk ke hidung. Kadang-kadang dia peliharaan juga ya, punya kucing. Betul, AC nggak dibersihkan, ada jamurnya di filter, pada waktu kita nyalakan masuk ke dalam hidung kita. Nah akibatnya hidung kita kan jadi pilek. Cuman problemnya pilek itu menjadi sumber nanti jadi apa, sinusitis. Karena aliran dari sinus nggak lancar ya. Kedua, hidung yang basah itu akan membuat terjadinya polip gitu. Nah, jadi polip, jadi sinusitis. Khusus anak kecil, kalau tidur tuh dia akan ngowoh gitu, mulutnya akan terbuka. Cuman sayangnya begitu dia sering ngowoh, nanti perkembangan wajahnya tuh akan terus ke dewasa. Jadi sampai dewasa tuh mulutnya tetap terbuka gitu. Iya, jadi buka terus ya mulutnya. Padahal alergi hidung tuh ya mudah, tinggal diobati dengan obat anti alergi aja ya. Memang kalau alergi nggak mempan ditambah semprot hidung, kita beri steroid hidung gitu. Jadi banyak juga anak-anak tuh kalau ada alergi hidung sering radang, karena kan napasnya pakai mulut, jadi nggak disaring, berdebu-debu nempel di tenggorokan, dia kenapa radang, kenapa amandel, ternyata dia punya alergi hidung. Nah pengobatannya tentu kita akan susah menghilangkan debu di sekitar kita ya. Karena debu di mana-mana itu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah kita memberi obat anti alergi. Tapi anti alerginya tuh sampai 3 bulan. Nah memang kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama. Karena alergi ini kan bukan penyakit dari luar, dari tubuhnya sendiri yang berlebihan di dalam merespon suatu barang asing yang masuk. Nah, misalnya debu itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang alergi itu menjadi sangat bermasalah gitu. Udang bagi yang alergi ya enak-enak aja, tapi dia akan menjadi alergi bagi orang yang beralergi. Ya. Iya, dok berarti memakai masker ini yang alergi debu juga sangat beruntung, nggak akan ada yang alergi ya kalau memakai masker ya dok ya. Iya, jadi waktu kemarin ketat itu yang namanya alergi, namanya radang tenggorokan tuh turun tuh baik, nah apalagi nggak boleh turun. Tapi sekarang kan mulai sekolah. Mulai lepas masker, udah batuk pilek banyak lagi nih. Betul. Hujan lagi apalagi dok, ada musim hujan lagi. Betul. Begitu hujan, debu yang dari tanah tuh naik ke atas semua karena air. Iya benar. Nah terhisap oleh kita. Nah sebetulnya tubuh kita punya imun, tapi kalau kita kurang tidur, misalnya malam itu kebanyakan kurang tidur tuh ternyata bukan karena kerjaan, nonton YouTube. Nonton TikTok, mainan game. Nah, jadi saya bolak-balik tuh sakit karena apa? Oh, karena tidurnya kemalaman, bikin tugas bukan, katanya. Malah lagi menikmati TikTok karena nggak terasa 1 menit 60 tayangan udah 60 menit gitu. Nah, itu adalah tentang alergi. Jadi kalau sakit alergi sebetulnya memang harus diobati ya. Jadi bisa berobat ke dokter keluarga. Dan kalau memang dia biduran memang butuh waktu lama. Kalau yang kronis bisa sampai 3 bulan. Kalau yang hidung memang juga harus sabar, bahkan diperlukan obat semprot hidung.
Nah, nanti bisa ke dokter keluarga, dokter THT. Untuk yang asma juga bentuk daripada alergi. Dan kalau yang masih ringan, nggak sesek ngik-ngik, cuman batuk nggak sembuh-sembuh, itu juga butuh obat yang dihirup. Nah, tapi dengan demikian, mungkin alerginya tuh penyakitnya nggak bisa hilang, tetapi dikontrol dengan obat sehingga gejalanya nggak ada gitu. Jadi artinya penyakit alergi itu kadang-kadang dia seperti kata orang darah tinggi lah, jadi artinya dia bisa tensinya normal tapi dengan bantuan obat. Tapi nggak apa-apa, karena kalau nggak diobati kan sinusitis lah, tadi hidung ya bisa jadi polip, bisa kemudian sering radang, sering amandel. Kalau asma tentunya akan tambah parah. Nah, kalau asma itu kalau pada wanita dia nanti hamil, tentu akan merepotkan kalau waktu melahirkan. Kalau biduran katanya sepele, digarui terus, ya kulitnya jadi rusak ya. Jadi nggak bagus, kulit lecet-lecet. Itu juga bisa berbakteri ya dok ya? Iya, bisa infeksi. Jadi seringkali itu karena digarui, kukunya nggak bersih, jadi bisul, jadi nanah. Nah, padahal memang kalau dari ada alergi, memang sebaiknya berkonsultasi, kan itu suatu penyakit gitu ya. Bukan dari misalnya, ini karena orangnya jorok gitu. Bukan, kalau memang alergi itu memang keluar dengan sendirinya. Genetik bisa dok, genetik juga bisa banget. Bisa banget. Bisa Jadi banget kalau seorang ibu ada alergi, 25% tuh anaknya alergi. Kalau ibu sama ayah itu hampir 75% alergi juga. Tapi kadang-kadang kan si ibu sakit kulit, gatal, si bapak sakit pilek, anaknya tuh udah sebagian udah besar. Jelas. Dua-duanya nggak ada alergi juga bisa, gitu ya. Jadi ayah nggak ada, ibu nggak ada, tetap juga bisa alergi. Iya betul. Tapi alergi bisa sembuh ya dok ya sebenarnya ya dok. Ternyata tuh pada beberapa kasus, kemudian sistem alerginya udah mateng ya, jadi sistem kekebalannya udah bagus. Ternyata pas saat akhir balik tuh banyak yang hilang, Mbak, banyak yang sembuh sendiri memang. Gitu. Tetapi kadang-kadang keluar, ya. Tapi kadang-kadang keluar lagi saat usia lanjut. Saat usia lanjut tuh jadi gatelan lagi gitu ya. Jadi waktu remaja, waktu itu sembuh, bisa kambuh laginya itu saat nanti masuk lansia. Jadi mulai pilek gitu lagi, mulai asma lagi, mulai gatel lagi, mulai ada ngik-ngik lagi di paru-parunya gitu. Nah, karena memang itu kan dari tubuhnya sendiri ya, seperti itu. Maka jangan Anda merasa sekarang muda tuh Anda bahagia dengan sehat walafiat karena memang masih muda. Tapi ingat saat ini jika Anda muda, Anda tidak pernah memperhatikan di tubuh, nanti di usia tua itu pasti akan ada kendala ya dok ya, itu pasti. Iya, pasti betul, karena proses itu berjalan gitu kan ya. Oke dok, silakan lanjut lagi dok untuk yang masalah alergi ini. Iya, jadi untuk si bentuk-bentuk alergi tadi, yang paling sering itu ya. Jadi tapi bisa juga tadi ya, misal orang itu dia pakai kalungnya itu bukan emas gitu. Jadi gatal di tempat liontinnya itu juga ada kasus itu juga alergi ya. Gitu. Nah, dan kemudian dia pakai Gesper. Dok ya. Selamanya kayaknya dok ya. Selamanya kayaknya saya itu alergi kalau tidak pakai emas, misalkan pakainya iya betul. Iya, sampai sekarang dok, dari waktu kecil sampai sudah tua kayak gini, tetap tidak bisa. Pokoknya kalau logam selain emas nggak mulia nggak bisa, kecuali emas tetap nggak bisa dok. Berarti itu memang harus beli emas, Mbak. Kalau Mbak Eka tuh berarti harus pakai emas itu. Karena kalau enggak nanti tetap dikasih tembaga, kasih perak itu nggak cocok. Itu banyak sekali kasus. Itu juga manifestasi daripada alergi. Nah, tapi alergi itu juga tadi bisa juga lewat makanan ya. Jadi misalnya kita makan makanan tertentu tuh jadi diare, muntah. Itu bisa juga ya, kita alergi makanan. Jadi bentuk alergi itu segala benda asing yang masuk ke tubuh kita tuh nggak semua bisa diterima. Bagi orang yang tertentu ya bisa tuh, bagi orang yang alergi ya tidak bisa diterima. Nah, solusinya sebetulnya dengan memberikan obat-obat anti alergi ya. Dan untuk anti alergi itu bagi yang sakit biduran dan sebagainya, beberapa dari apotek itu udah termasuk kayak obat yang dikategorikan obat keras, tetapi itu boleh diberi tanpa resep dengan jumlah tertentu. Jadi misalnya biduran, mungkin tengah malam nggak mau kemana ya udah ke apotek, nggak masalah, boleh dibelikan karena ada regulasinya tuh boleh tanpa resep dokter kalau anti alergi itu. Tapi nggak boleh belinya 100 biji, itu nggak boleh. Jadi misalnya 10 biji itu boleh. Nah, untuk alergi gitu itu ya, untuk kudus family ya harus diwaspadai karena dia tuh nggak membahayakan tapi mengganggu.
Misalnya seorang anak tuh gatal-gatal, tentu saja prestasinya nggak gitu bagus ya, karena di sekolahan tuh garu-garu terus gitu ya. Nah, mending diberi anti alergi selain kita mencari apakah di rumah tuh kok terlalu banyak debunya ya, apakah kasurnya itu lembab, ya lembab seperti itu, apakah kipas angin AC-nya nggak pernah dibersihkan. Nah, itu juga harus menjadi pemikiran kita ya. Nah, kalau di Panti Dr. Cipto, kalau dulu sih ada tes alergi, tapi tes alergi itu sekarang nggak ada di Panti Dr. Cipto ya. Dulu tangannya tuh dicucuk sedikit pakai jarum, dikasih saripati, misalnya telur, kasih tempe, mana yang jendel, bentol, berarti alergi ya. Itu berarti ada alerginya. Gitu. Iya, betul. Karena itu si reagennya itu expirednya sebulan. Jadi kalau pasiennya nggak ada, itu tuh harus dibuang gitu baiknya. Betul. Jadi rumah sakit melihat kebutuhannya kok udah banyak, tapi ada beberapa tapi nggak banyak, jadi kita nggak berani menyediakan gitu ya. Tetapi biasanya tuh yang sering tuh debu. Nah, kalau debu kan pilihannya ya tadi pakai masker ya, dan kalau memang tetap nggak bisa diberi obat-obatan. Ya, betul sekali. Kalau tidak bisa harus diberi obat-obatan gitu ya. Nah, sebenarnya alergi itu bisa disembuhkan, tadi dokter paling tidak ya seperti itu. Oke dok, ini langsung menjawab beberapa pertanyaan ya dok ya. Ya, ada baik, pertanyaan baik. yang mungkin kayaknya nggak masalah di alergi, tapi nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa ya. Boleh aja. Kalau yang bertanya tentang program-program di Cipto juga boleh ya. Boleh Jadi ya. masa pandemi sudah tidak ada program-program yang kayaknya melibatkan kita. Itu nggak ada lagi nih ya. Ditunggu dulu gitu kan. Oke. Dok, pada intinya alergi kan berarti setidak-tidaknya bisa disembuhkan ya, bisa disembuhkan, bisa diatasi, bisa ditekan. Ini ada pertanyaan. Betul. Bagaimana caranya supaya alergi itu terhilang sedikit demi sedikit ya dok? Jika kita memang banyak banget alergi untuk makan ini, alergi makan itu, alergi. Nah, apakah di rumah sakit bisa menangani alergi yang seperti sesak seperti ini dan bertemu dengan dokter siapa? Kalau sesak itu berarti alerginya tuh dia terjadi pada saluran napas. Saluran napas, jadi kayak gejala asma itu. Nah, itu obatnya harus pakai obat sedot, pakai obat hirup. Lah kok obat hirup kenapa? Jangan-jangan itu obat hirup tuh untuk yang udah parah. Justru salah, itu hoax ya. Justru kalau yang masih, justru kalau obat dihirup itu dia kayak salep. Hanya bekerja di saluran napasnya aja yang sesek. Kalau kita minum tablet, justru ya kalau tablet kan ke dalam darah. Nah, teman sayangnya, banyak kasus itu dia walaupun sesek minum obatnya tuh steroid. Memang betul orangnya tuh menyembuh, tapi wajahnya tembem-tembem semua. Jadi moon face, wajahnya kayak bulan. Terus kan kejelekannya itu tulangnya pada keropos. Jadi saya ada satu pasien tuh tulangnya bisa patah, tulang punggungnya patah 4, patah 5. Kenapa? Padahal nggak ada faktor risiko. Ternyata dia tuh suka mengkonsumsi obat alergi tanpa resep dokter. Dia merasa kayak doping diminum. Obatnya apa aja yang diminum? Misalnya metilprednisolon. Oke. Moonface itu prednison, metilprednisolon, dexamethasone, tiamsinolon. Nah, itu adalah steroid yang harus dihindari. Cuman repotnya obat itu ampuhnya ada keruan, disebut sebagai obat dewa. Karena kalau diminum langsung hilang. Tapi karena mereka langsung hilang, kok enak ya, jadi diperjualbelikan, betul. Dan banyak sekali sekarang obat-obat itu mengandung steroidnya itu. Bahkan disinyalir ada beberapa jamu pegelinu itu dicampuri. Memang badan jadi enak karena kan dikasih hormon, tetapi dia mengeroposkan tulang, memicu kolesterol, memicu diabetes, memicu hipertensi, dan tadi wajahnya sama perutnya tuh jadi gendut gitu. Jadi moon face gitu, ya. Dan memang alergi seseknya juga hilang. Tapi aturan dari dokter memang kalau dikasih sesuai ikutin aja ya dok ya? Ya, tapi kadang-kadang kan nggak mau kontrol, pengen beli lagi aja gitu. Itu yang nggak boleh. Karena kalau di dalam kedokteran itu biasa dosisnya setelah sembuh di-tapering, turunkan. Jadi tadinya misalnya 2 kali 1, coba dikasih 2,5, terus nanti 2 aja, terus 1,5, 1,5 lepas. Tetapi sekarang ini, gimana Mbak? Maka waktu saya kayak mau radang, mau ini sama dokter resep dikasih memang ada obat-obat seperti itu dok. Ini kok langsung sembuh ya, langsung dokter berhentikan obatnya. Ya udah saya hentikan. Jadi memang jangan ngobatin sendiri. Karena ini ada aturan-aturan yang kadang-kadang sering kita tabrak ya dok ya. Tahu-tahu tulangnya keropos tuh bahaya banget ya dok ya.
Betul ya. Seperti itu. Cuman untuk si tadi alergi sesak itu ampuh itu kalau si alergi sesak. Jadi untuk tadi alergi makanan sesak mungkin perlu bisa dengan saya dulu, terus saya periksa apa betul ini jurusan kemana. Oh ternyata jurusannya mungkin ke asma, berarti ke paru-paru. Oh jurusannya enggak, ini ke alergi makanan sama dokter Hadi Jagat, spesialis penyakit dalam yang konsultan lambung. Oh, kalau ini tuh salah makan tuh hidungnya buntu, pilek, nggak bisa napas, meler, matanya gatel, malam-malam nggak bisa tidur karena hidungnya buntu, itu ke spesialis THT. Jadi nanti jurusannya kemana gitu. Tapi bisa juga ternyata tuh nggak ada penyakitnya alergi, tetapi disebabkan oleh gangguan kecemasan juga bisa. Itu dia, jadi dok, ya. kekhawatiran, tapi dalam bentuk fisik yang disebut dengan psikosomatis. Jadi antara badan dengan jiwa tuh ada keterkaitan. Jadi misalnya jiwa kita sedih, badan kita keluarkan air mata. Nah, kita lagi khawatir, jantung kita berdebar keras. Tapi kalau terus-menerus, misalnya seseorang itu cemas, tertekan, bisa dalam bentuk nanti itu sesak napas gitu. Padahal diperiksa jantung bagus, paru-paru bagus. Tapi kita nggak boleh menyepelekan keluhan orang tadi. Kita harus memberikan solusi. Mungkin kita ngasih obat-obat untuk mengatasi kecemasannya. Seperti itu. Karena kecemasan pun bukan karena orangnya itu, oh ini nggak percaya Tuhan, jadi cemas, bukan. Karena cemas maupun sedih itu adalah gangguan pada namanya neurotransmitter atau neurokimia otak. Terjadi imbalan, terjadi ketidaksesuaian. Sehingga orang itu bisa jadi sedih, bisa jadi cemas, bahkan bisa jadi ada halusinasi, ada waham. Itu semua tuh akibat neurotransmitternya yang nggak seimbang. Dan itu dokter yang bisa menyeimbangkannya gitu. Iya betul. Jadi ada banyak alternatif untuk banyak alternatifnya itu. Bisa dari alerginya karena ke asma, ke hidung, ke kulit, atau dari kecemasan. Oke, baik dok. Dok, kalau tiba-tiba makan udang terjadilah alergi, terus mulutnya, bibirnya jadi judir dok. Mungkin gini maksudnya. Iya, betul. Jadi judir. Nah, apa yang harus dilakukan secara mendadak karena di situ pasti tidak ada obat dan tidak ada dokter. Nah, pasti harus membutuhkan waktu beberapa, apalagi jika kita lagi ada acara santai, kita menikmati makan, apa yang harus dilakukan? Terima kasih Dokter Yosi. Itu harus segera mencari obat ke apotek. Karena bisa itu bengkaknya itu sampai nutupi jalan napas gitu. Jadi obatnya yang paling mudah kita beli misalnya tuh cetirizine aja, cetirizine sama misalnya methylprednisolone harus kita beli. Jadi acara santai orang itu kudu dicarikan obat karena kita nggak tahu bahwa alergi itu bisa sampai nutup saluran napas tuh ada kasusnya. Jadi ada satu pasien tuh makan apa sampai lidahnya tuh bengkak, lidahnya bengkak sampai mulutnya tuh ikut bengkak semua. Itu memang ada kasusnya. Nah, jadi orang itu harus dibawa ke rumah sakit, ke gawat darurat, disuntik anti alergi. Jadi ada juga butuh makan udang tuh sesek, jadi gitu. Itu juga harus dibawa ke gawat darurat disuntik. Jadi walaupun alergi itu sederhana, tapi dia tuh bisa sampai fatal juga gitu. Khusus di luar negeri itu bisa sampai meninggal. Tapi kalau di Indonesia saya nggak pernah yang alergi kacang gitu ya. Sehingga banyak film-film di luar negeri itu kalau dia jengkel sama lawannya, oh dia alergi kacang, dikasih makanan ada kacangnya gitu, dia akan sesek gitu, seperti itu. Ya, tapi di Indonesia nggak ada itu, jangan mencoba gitu ya. Gitu. Nah, jadi artinya walaupun lagi santai, tetap kudu mencari pertolongan, karena kita nggak bisa menghentikan reaksi alergi yang udah terjadi dalam tubuhnya. Memang ada baiknya sih kalau kita keluar kota adalah anti alergi itu kan bebas dibeli di apotek, jadi kita bawalah cetirizine boleh, Incidal boleh gitu. Apa namanya apapun Loratadine, Claritin, apa yang ada kita bawa sehingga begitu nggak kebenaran, nah kita bisa berikan. Iya betul. Dan biasanya kan kita tahu ya dok ya, karena di rumah kan ada yang alergi ya, mesti harus bawa paling tidak gitu ya, paling tidak harus bawa dan disimpan. Kalau ada sesuatu, nah baru kita bisa memakai. Jadi jangan waktu ada masalah, gubrak-gubrak gitu, dan akhirnya jadi masalah. Ya. Gitu. Oke, dok. Betul sekali. Akhir-akhir ini, ya ini pertanyaannya dok. Akhir-akhir ini saya sering tidak bisa tidur di malam hari atau karena usia sudah memasuki di 60 tahun. Tetapi saya sepertinya tidak berpikir apa-apa untuk hal itu, tetapi tidurnya mesti menunggu dulu baru terasa ngantuk. Apakah ada saran untuk hal itu? Terima kasih. Ya,
Jadi kadang-kadang tuh beberapa kasus otak kita tuh ada memori yang tidak baik. Nah, kalau ternyata pada waktu kecil kita tuh banyak tanda kutip mungkin rekoso gitu ya. Waktu kecil itu otak tuh akan merekam rekosonya dalam bentuk cemas, dalam bentuk sedih. Nah, ternyata tuh keluarnya pada saat nanti usia lanjut itu si rasa kecemasan yang dulu dialami waktu kecil itu memorinya keluar. Jadi otak itu tuh kalau hal-hal yang lama tuh inget ya. Kalau misalnya yang gejala kepikunan tuh hal yang baru yang nggak inget. Misalnya saya tadi baru makan apa pagi kok lupa. Tapi hal yang lama, otak tuh punya memori. Bisa dari situ, gitu ya. Nah, bisa dari masalah dari anak-anak, ada trauma papahnya galak lah waktu itu ya. Waktu zaman waktu itu 60 tahun yang lalu kayak zaman nggak enak lah gitu ya. Tapi bisa juga gangguannya itu tuh dalam bentuk tadi kecemasan atau ada bentuk kekecewaan gitu ya. Nah, itu akan mengganggu tidur. Nah, kalau memang sebetulnya tuh kalau bisa dengan tanpa obat, bisa kita beberapa kasus tuh latihan namanya mindfulness, Mbak. Jadi mindfulness tuh ceritanya gini, kita tuh hidup gak boleh mikir masa akan datang, jadi kita susah, gak boleh mikir masa lalu, jadi sedih, kecewa, kita kudu hidup saat ini, dinikmati. Nah, tapi kita nggak bisa hidup saat ini tuh. Jadi mesti mikir pikiran kita tuh jalan ya. Nah, itu perlu latihan namanya mindfulness. Mindfulness itu kita duduk diam, merasakan misalnya sambil duduk ya, atau sambil tiduran. Benar-benar merasakan punggung kita tuh nempel sama si kasur. Dirasakan benar-benar gitu ya. Terus kita mulai merasakan udara tuh masuk ke hidung, sehingga perut itu kan menjadi kembung, isi angin toh. Terus dikeluarkan kempis. Jadi tiduran, napas biasa aja, kembung, kempis. Perhatikan perutnya perhatikan, kembung, kempis. Jadi hidup di saat ini, hidup menikmati napas. Jadi nggak pikiran melayang-layang. Nah, tapi kalau supaya gampangnya dari teman-teman bisa buka di YouTube, banyak banget namanya mindfulness. Ada yang 5 menit, 10 menit, cari yang gampang dulu ya. Tapi kalau punya Spotify, itu buka namanya panduan berkesadaran. Jadi bagaimana dipandu supaya kita tuh sadar loh, sadar hidup kita tuh saat ini, jangan dibuat susah, jangan mikir yang nanti akan datang menyebabkan kita menderita, mikir yang lalu kita sakit hati sekarang. Karena kita harus sadar sekarang ini kita harus menikmati kebaikan Tuhan gitu. Nah, itu namanya panduan berkesadaran. Ada yang 5 menit, 10 menit gitu ya. Tapi karena mereka sebetulnya diteliti dari Tibet ya, bahwa di Tibet itu diteliti bahwa para biku-biku itu, biksu-biksu itu, dia kan sebetulnya udah punya uang, makan sederhana, padahal nggak ada daging, tapi dia tuh kok happy-happy aja, nggak mikir macem-macem. Padahal kita yang udah punya uang, punya rumah, mikir terus ya, putus asa, merasa nggak kuat hidup, padahal biku-biku itu nggak punya rumah, nggak punya apa, nggak apa-apa. Diteliti lah itu di Amerika, ternyata ada kekuatan kalau kita tuh mau duduk diam, itu akan membuat kita jadi tenang. Nah, kemudian penelitian itu dinamakan namanya mindfulness. Tapi kalau gampangannya orang Buddha ya meditasi. Tapi meditasi itu pikirannya ya nggak boleh melayang kemana-mana. Harus fokus hanya udara masuk di perut, membesar, mengecil, tetap udara keluar. Itu aja. Kembung gitu aja ya. Kembung, kempis, kembung, kempis. Tapi beberapa kasus kembung, kempis, kan dikembungkan, dikempiskan. Lo pikiranku inget ya, besok masak apa? Harus kembali ke perut dibesarkan, udara masuk, dikecilkan. Oh, gitu. Napasnya juga nggak usah panjang-panjang, napas biasa aja. Kalau kita napas kan perutnya membesar, ya pakai pernapasan perut. Pada waktu mengeluarkan, perutnya ngecil. Nah, jadi kita tuh hanya fokus mengembang, mengempis gitu. Perut mengembang, mengempis. Gitu. Pikirannya melayang, dikembalikan. Cukup harusnya sih 20 menit 2 kali sehari. Tapi kalau masih awalan 5 menit ya boleh. Beberapa pasien saya tuh belum 5 menit udah tidur katanya. Ya udah nggak apa-apa, tidur juga boleh. Gitu ya, boleh. Jadi coba ibu tadi yang nggak bisa tidur latihan mindfulness ya. Karena dengan mindfulness itu pikiran kita ya, nggak boleh melayang. Tapi kalau panduannya tadi panduan berkesadaran di Spotify, nggak usah bayar, gratis. Kalau buka di YouTube banyak banget itu juga nggak usah bayar, gratis. Tinggal dipraktekkan. Kalau berlanjut gimana? Mungkin perlu obat.
kita harus perlu pengobatan dokter gitu. untuk mengatasi apa dia sedih, apa dia cemas, dibantu obat-obatan supaya bisa bobo dulu. Karena nggak bisa tidur tuh menderita gitu. Jadi orang nggak bisa tidur tuh ternyata nggak enak-enakan gitu. Besok paginya ngantuk, orang lain enak-enak tidur, kita matanya kitip-kitip gitu. Imunnya turun juga ya dok ya? Betul, imun turun, tensi jadi naik, gula jadi naik, kolesterol jadi naik. Karena mereka itu pada waktu tidur harusnya turun semua, naik. Kalau nggak tidur itu. Karena pada waktu tidur tuh tensi akan turun 10 mm Hg. Kalau nggak bisa tidur, dia jadi naik terus. Nah, jadi akan melanjut. Kolesterol naik semua. Gula juga. Jadi tidur itu sepele, tapi jangan sampai nggak bisa tidur. Coba latihan mindfulness boleh, gitu ya. Seperti itu dengan latihan mindfulness itu tidur aja nanti. Gitu ya. Ini jadi tahu ya. Kita kalau yang suka begadang, kita nggak tidur, ternyata mungkin tensi naik. Betul. Jelasnya memang badan nggak enak dan ngantuan. Kalau yang suka ngantuan, lalu gulanya juga naik, lalu kolesterol. Kok bisa begitu ya dok ya? Bisa ke kolesterol. Karena pada waktu tidur itu harusnya kolesterol itu ibaratnya tuh semua produksi lemak segala tuh istirahat semua. Waktunya bobo. Tapi ini nggak bobo. Jadi kan metabolisme kita jalan seperti orang nggak tidur. Nah akibatnya tuh kita secara kodrat tidur malah nggak tidur. Jadi nggak bagus untuk kesehatan. Oke, baik. Tapi memang itu udah gampang. Ya. Jadi kalau nggak sembuh, dibantu obat-obatan dulu supaya bisa bobo. Gitu. Betul ya. Jadi memang perlu. Jadi bukan berarti ada yang takut dok dengan obat-obatan itu apakah bisa membuat ketergantungan dan merusak ginjal. Nah, dulu pernah nih dokter informasikan itu ya dok. Nah, ini orang kadang takut ya dengan dokter dikasih obat 10, kalau beli kan cuma 1, tapi itu lebih resisten, lebih bahaya ya dok ya. Silakan dok. Iya. Yang maksudnya ketergantungan tuh gini Pak. Jadi misalnya orang itu minumnya hari ini 1, minggu depan udah 1,5, minggu depannya lagi 2, minggu depannya lagi 2,5. Itu namanya tuh kayak ketergantungan. Nah, kayak kita tuh tiap hari kan makan nasi. Apa itu ya ketergantungan? Kalau nggak makan nasi kok lapar. Kayak dulu saya kalau pas di Eropa tuh kalau nggak ketemu nasi kok rasanya aduh, kok nggak enak ya. Makan roti sehari kuat, 2 hari kuat. Hari ketiga aduh cari nasi mah, cari ke Chinatown gitu ya. Betul. Apakah itu tuh ketergantungan ya? Bukan lah. Itu kan memang kebutuhan. Jadi sebetulnya obat tidur itu sudah didesain untuk orang yang nggak bisa tidur. Cuma nakalnya ada orang yang bisa tidur dipakai untuk nge-fly gitu ya. Diminum 10 biji supaya disalahgunakan sehingga obat itu menjadi nggak sesuai indikasi. Jadi orang itu kecanduan kan. Sekali minum 10, begitu dia nggak minum kan dia akan kecanduan. Ramailah disebut obat itu membuat kecanduan, padahal bukan. Orang yang minum dengan kondisi dokter itu tuh nanti kalau udah bisa tidur dosisnya turun gitu. Jadi itu tuh nggak benar ya. Jadi suatu kebutuhan yang bisa kita turunkan. Yang disebut kecanduan tuh kalau orang tuh naik dosis terus dan sepanjang hari kehidupannya hanya mencari obat, itu berarti bahaya. Nah itu yang enggak lah kalau orang bisa tidur kan dia sehat. Pasti orang itu lama-lama akan berusaha mengurangi obat. Dok, udah bisa tidur dok, tak kurangin setengah ya, bisa. Dok, udah baik seperempat ya, bisa. Dok, 2 hari sekali ya, bagus, lepas. Tapi selama itu kan dia bisa tidur. Nah itu yang seringkali nanti ketergantungan dan kecanduan, itu nggak benar. Kedua kena ginjal. Itu tuh kami kan punya mesin cuci darah kan Mbak Egna. Itu nggak ada satupun obat ya kalau orang itu teratur sesuai resep minum obat dokter, minum untuk ginjal, untuk hipertensi, untuk diabetes, nggak ada yang cuci darah. Yang cuci darah tuh yang apa? Yang dia beli obat luar sembarangan, terutama anti sakit. Itu benar ginjalnya bisa rusak. Tetapi kalau obat diabetes justru kalau dia nggak diobati gulanya kan tinggi. Ginjal itu kan menyaring gula, menyaring darah yang penuh dengan gula tuh menghancurkan si ginjal. Jadi kalau nggak minum obat tambah ginjalnya rusak. Nah pasien-pasien yang cuci darah tempat kami itu yang apa? Diabetes nggak minum obat, hipertensi nggak minum obat. Jadi kan ada setiap hari, betul. Kita setiap hari ada 21 orang cuci darah. Saya tanyain kenapa? Diabetes dok, minum obat nggak? Nggak teratur gitu. Jadi rata-rata kebalikannya, nggak teratur ya akan cuci darah. Kalau teratur gulanya normal ya seperti orang normal, nggak akan ginjalnya rusak. Tapi emang ada yang dia minum obat anti sakit sembarangan, itu memang ada.
Jadi terlalu berlebihan gitu. Sakit minum, sakit Itu bahaya ya dok ya? Bahaya, itu kena Itu ginjal. bahaya juga. Itu malah berbahaya. Kalau yang lain aman, enggak apa-apa. Gitu. Oke, baik. Dok, saya pernah biduran tiba-tiba nggak tahu makan apa, seluruh tubuh jadi gatal semua, terus sampai akhirnya kayak ada lepuh, masuk ke rumah sakit dan memang dirawat untuk jadi baik dan jadi baik. Sekarang tidak pernah terjadi, tetapi masih ada dalam pikiran kalau tiba-tiba itu muncul, langkah pertama apa yang harus dilakukan ya dok? Karena saya ngeri banget karena bidurannya itu dari atas sampai bawah dan gatalnya, dan itu sampai baik itu 3 bulan. Terima kasih. Ya benar ya dok ya, bisa sampai 3 bulan ya dok ya. Seperti itu. Memang nggak ada pilihan kalau sampai seperti itu, kudu anti alergi diberi mbak. Jadi harus minta pertolongan dokter. Jadi saya tetap mengharapkan sih teman-teman. Masuk rumah sakit tuh mbak dok. Iya betul. Karena kalau digarui ya bisa ya. Yang sering itu juga kena ini. Ya alergi kena itu tomcat. Tomcat itu tuh bikin kulit melepuh. Nah jadi ada tomcat jangan dimatiin malah tangan kita kena getahnya. Ya, kalau pukul pakai tangan, pukulnya jangan pakai tangan. Nah getah itu kalau kena kulit kita menjadi seperti luka bakar. Nah itu juga sama obatnya anti alergi, cuma karena seperti luka bakar, kudu tambah antibiotik supaya nggak infeksi. Nah memang kalau seperti udah 3 bulan seperti itu harus hati-hati sekali dan kita harus menyiapkan obat anti alerginya. Begitu ada alergi sambil menunggu pertolongan dokter, kudu minum dulu. Karena anti alergi itu nggak mematikan, bahkan dijual boleh tanpa resep dokter. Jadi apa yang ada Incidal boleh, cetirizine, Telfast, Claritin, Loratadine, Dexloratadine, Aureus, pokoknya boleh apapun kasih dulu. Iya gitu. Betul. Ya. Baru minta pertolongan dokter. Ngeri juga 3 bulan loh, habis dirawat dia harus merawat dirinya 3 bulan sampai sekarang nggak kambuh, tapi ngerinya tuh masih ada karena rasanya nggak enak, sakit semua gitu. Ada nggak dok makanan-makanan yang harus dikonsumsi sehingga orang-orang alergi itu bisa agak menekan daya kambuhnya gitu dok? Beberapa tuh mengatakan makan probiotik gitu, tapi kliniknya belum ada. Probiotik itu yang ada pada Yakult, pada yogurt itu. Iya, betul, itu kan isinya tuh susu fermentasi. Itu kan berarti ada saripati kuman baiknya. Katanya sistem imun itu berasal dari perut. Tetapi itu probiotik yang mana sih yang sebetulnya bisa mencegah? Sampai sekarang tuh belum ada itu Mbak Ekna. Mana yang paling yang memang benar-benar penelitiannya nggak ada. Jadi sementara ini kita bisa mengidentifikasi sama menghindar. Jadi jangan kita udah tahu misalnya kita alergi udang ya menghindar, udah tahu kerang ya menghindar. Betul. Nah, kadang-kadang juga kena. Ya, dok. Ya. Tapi kadang tuh gini udangnya tuh nggak seger. Kita beli sekilo, nggak semua udang tuh seger. Mungkin ada 2 yang udah mati gitu ya. Nah itu kadang kan proteinnya alergi betul, karena proteinnya tuh membusuk gitu. Nah itu juga kita waspadai itu. Ya memang susah juga ya, karena kan orang beli kan masuk ini dulunya hidup apa mati kan ya nggak tahu gitu ya. Sama-sama udah mati gitu ya. Iya makanya biasanya makan seafood nggak ada masalah, kok tiba-tiba makan seafood jadi judir lambene jadi apa lah gitu. Betul. Ya. Itu ternyata memang bermasalah dengan produk itu sendiri ya dok ya. Tapi itu tetap alergi, disebut alergi ya dok ya. Alergi karena kumannya itu proteinnya itu udah membusuk ya. Jadi beda dengan protein yang masih seger gitu. Tapi kalau beri kerang sekilo kita kan nggak tahu ini kerangnya hidup apa mati. Mungkin sekilo ada 2 yang udah mati kan kita nggak tahu juga gitu. Artinya udah mati lama gitu. Dia udah mati gitu. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya, dok saya alergi stroberi dan olahan stroberi sampai lidah gatal dan sariawan setelah kontak dengan stroberi. Nah, bagaimana caranya ya untuk mengatasinya paling tidak ya dok ya? Nah, bagaimana? Ya, itu kudu menghindar ya, harus menghindar Mbak. Harus menghindar dari stroberinya. Ya. Dari stroberinya. Ada beberapa bisa, ya, dok, ya? Bisa. Ada beberapa desensitisasi Mbak. Jadi si stroberi itu 1 biji itu dibagi 30 bagian kecil gitu. Terus dimakan dulu 1/30 gitu. Kok enggak apa-apa? Besoknya dimakan 2 potong kecil. Dikit-dikit dulu nggak apa-apa. Dikit-dikit desensitisasi itu. Tapi itu kan kayak capek ya tiap hari kudu makan dikit-dikit. Nah, itu ada juga beberapa di desensitisasi, tapi
Kalau untuk strawberry itu belum ada yang fix. Yang udah ada itu adalah sekarang Saripati Tungau. Kalau Saripati Tungau itu udah bisa diekstrak, nanti orangnya dikasih tetes Saripati Tungau yang nanti akan membuat tubuh kita tuh jadi toleran. Jadi ya udah masuk gak apa-apa. Ya, cuman sayangnya di Indonesia nggak ada, katanya harganya mahal. Iya. Jadi udah protein dok, makan tungau dok, makan tungau TBR, tungau debu rumah, aduh ya dok ya. Iya, dok, yang terakhir dok ya. Rumah, tapi Saripati, iya. Iya betul. Dok, akhir-akhir ini saya sering sekali BAB dok, sakit perut, rasa perut melilit ketika selesai minum kopi dengan campuran creamer. Apakah saya dalam kategori laktose intoleran atau hanya efek stres saja hingga perut mudah terasa melilit? Terima kasih sebelumnya. Berarti tahu kalau dia lagi stres dong dok ya? Ya, kalau dia ada stres mungkin namanya IBS. IBS itu Irritable Bowel Syndrome. Kalau di Indonesia kan tuh ya sindroma usus rewel gitu. Itu ada usus rewel tuh di mana si usus tuh melilit terus. Tapi kalau udah BAB rasanya plong, nanti melilit lagi. Tapi dipengaruhi oleh stres itu. Tapi kalau intoleransi laktosa itu biasa tuh lebih banyak mencretnya tuh beneran gitu. Jadi nggak tartir-tartir yang sifatnya sur air, juga ada badannya agak meriang. Nah itu mungkin dia ada nggak tahan sama laktosa. Tapi kalau dia cuma mules, BAB sembuh, apalagi kalau dia jalan-jalan ke mall, hari libur gak ada kerjaan, kok sembuh berarti dari stres kalau itu. Gitu. Jadi ya. kalau misalnya dia kan harusnya tiap hari, iya. Ini kalau misalnya tiap hari Minggu gak ada kerjaan, main sama pacarnya sembuh gitu. Tapi kalau banyak kerjaan, perut melilit, berarti itu dia dari stres. Itu berarti stres ya dok ya? Ya, karena kalau ada pacarnya kok sembuh, kalau ke mall kok sembuh, tapi kalau suruh kasih kerjaan perutnya sakit, nah itu dari stresnya. Gitu. Ya, terus BAB terus gitu ya dok ya. Dok ini ada satu lagi kayaknya tolong ditanyakan. Tanya dong, anak saya usia 4 tahun kalau terpapar udara dingin dia batuk-batuk terus, apakah harus dikasih obat ya dok ya? Ya, bisa dikasih obat anti alergi dulu ya. Kalau batuk-batuk itu kasih anti alergi, tapi kalau memang dia tuh nggak bisa, mau nggak mau harus diberi obat sedot. Tapi nggak tahu kalau anaknya 4 tahun, biasa obat sedot itu di umur 5 ya. Tapi kalau dia bisa, anaknya pinter, agak besar tuh, dia suruh nyedot aja. Suruh nyedot obat sehingga obat alergi itu nggak masuk yang diminum ke dalam darah, dengan dihisap dia akan masuk ke paru-paru, seperti itu. Tapi kalau dia bisa dengan anti alergi yang minum udah baik, ya udah. Dikasih obat alergi minum dulu, tetap golongannya tuh golongan cetirizine dulu, dosis kecil. Nah kalau dia nggak bisa, boleh dikasih namanya Montelukast. Montelukast nggak sembuh, obat sedot gitu. Karena kalau batuk-batuk tuh berarti dia bisa hidungnya buntu, jadi napas pakai mulut batuk, atau memang dia memang ke arah alerginya ke arah asma. Tidak ngik-ngik pada anak-anak tuh, hanya batuk gitu. Sebenarnya dia akan bolak-balik ke dokter kan, batuk nggak sembuh-sembuh, padahal dia alergi yang mengarah ke arah saluran napas gitu. Baik. Ya, karena waktu juga membatasi di perbincangan kita, masih ada beberapa pertanyaan yang belum kita tuntaskan. Ternyata kasus alergi ini sangat merebak ya. Banyak sekali, apalagi di kondisi saat ini gitu kan. Nanti mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh dokter yang bertugas besok di Jumat yang akan datang. Dok, seperti biasa pesan semangat, pesan sehatnya buat kita, apalagi sehubungan dengan Omikron yang sudah mulai bertamu di kota Semarang juga. Silakan dok. Iya betul. Jadi yang pertama kita kan ini tahun 2022, kita harus punya resolusi ya. Resolusi itu punya perbaikan lah dari tahun 2021. Perbaikannya apa? Mungkin kita pengen perbaikan tambah ilmu, berarti kita kudu rajin baca, ya kudu rajin. Mungkin kalau yang ada seminar ikut seminar. Tapi jangan lupa juga kesehatan. Karena kesehatan itu kalau kita nggak sehat, apapun yang kita lakukan tuh ya nggak bisa kita nikmati ya. Jadi kita jaga kesehatan, kita check up, ya. Jadi kita tahu sekarang makanan-makanan berlemak, banyak kimia itu kita hindari, kembali ke alam. Banyak makan sayur dan buah. Dan betul terkait ini Omikron ya, dari sebenarnya saya dengan Mbak Egta udah cerita ya waktu itu ya. Hati-hati Omikron ya, betul. Ya. Kalau lihat dari Jakarta kan kayak mewakili Indonesia kecil ya, dia angkanya tuh bertambah terus ya. Jadi oleh sebab itu tolong untuk teman-teman semua yang aku mau main mau jalan-jalan, mau makan-makan, nah kita agak ngerem dulu ya, karena mungkin bagi kita tuh nggak bahaya, bagi kita cuma flu biasa. Tapi mungkin kalau kita ketemu orang tua, mama papa kita yang udah usia lanjut, kakek nenek, itu bisa jadi fatal ya.
Jadi tetap protokol dari cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan kerumunan ya, kemudian jangan berpergian keluar kota, itu kita pegang dulu ya untuk Good News, kita lihat perkembangannya bagaimana ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia nih, Jakarta ini naiknya cukup drastis. Nah, kita harus hati-hati. Nah, kalau kita ada batuk pilek gimana? Mungkin kita takutnya nularkan, itu juga usah khawatir, bisa periksa swab antigen. Jadi si Omikron ini kepegang pakai swab antigen. Jadi beberapa pasien kami di sini diperiksa kok positif gitu. Itu udah kepegang pakai itu, nanti dilanjutkan dengan PCR. Bagus-bagus dengan PCR. Kebetulan harganya kan sekarang juga cuma 275.000. Kalau periksanya jam 12 siang, jam 5 sore kita udah jadi. Tujuannya apa? Kalau kita benar-benar ada COVID-nya, kita lebih baik karantina, jangan gabung sama mungkin anak yang kecil yang imunnya belum kuat atau orang tua yang ada komorbid. Tapi alangkah baiknya kalau kita dari sekarang jaga kesehatan, ya jangan tadi protokol 5M, dan bolak-balik tuh sebelum sakit COVID itu orang itu kurang tidur. Jadi saya bolak-balik mengamati. Jadi jangan sampai kurang istirahat. Jadi kita jam 11 udah diseleke HP-nya udah. Aduh dok, gak tahan pengen nonton drakor, udah pengen nonton TikTok, udah jangan dulu istirahat dulu. Betul, gitu ya. Setuju dok, betul harus. Betul, setuju banget. Yang biasa melek malam itu bahaya. Imunitas pasti akan turun gitu. Baik, dok, terima kasih untuk kerjasama yang baik selalu untuk hari ini. Dan Pak Denmi, untuk pertanyaan yang belum bisa kita akomodasikan, masih bisa bertemu dengan beliau di kesempatan yang akan datang. Akhir kata, saya Ekna dengan narasumber yang luar biasa, Dr. Yosef Chandra MKes, mohon diri dari sisi ruang dengar dan hadapan Anda. Salam.